zaman S1 gue kan belajarnya philosophy, politics, and economics. Specializing di political philosophy juga. Jadi ada salah satu buku yang gue baca itu The Origins of Inequality by John Stuart Mill. It's actually a relatively thin book. Gak tahu kenapa buku itu tuh membuat gue sangat-sangat berpikir panjang tentang kemanusiaan, human history, humanity's journey, dan membuat gue secara kritis mempertanyakan mungkin hal-hal yang sifatnya adalah di dunia ini tuh social construct, yang mana yang sebenarnya core atau human nature gitu. Itu salah satu topik yang dulu tuh as a 18-19 year old tuh kayak and knowing that ternyata ada loh banyak hal-hal itu yang kita inherit. Dan kita harus assessment lagi nih sebenarnya hal-hal yang di-inherit ini kita harus mau bergelut dengan perspektif-perspektif tersebut dan lalu kita terima atau kita reject gitu. Dan nggak tahu kenapa buku itu tuh menjadi trigger waktu itu. Gue sangat-sangat tergerak dengan that book karena ya itu it's not a factual book, but it is one that takes us down an exercise of what the origins of inequality is. Jadi John Stuart Mill ini going through his own intellectual exercise dan kita diajak ke perjalanan tersebut, and it left an impact. I don't know, I should reread it again to see if it will make an impact now. Cuman kayaknya waktu itu mungkin I was 19 when I read it, and it changed my Man's Search of Meaning, Frankl. Yang kedua, Man's Search for Meaning. Iya, Man's Search for Meaning, kayaknya gitu deh. Mungkin nanti bisa di cross check ya kalau ada Viktor salah Frankl. dikit. Viktor Frankl. Also very, very interesting. Talking about what drives a person gitu. And he thinks that what we're all doing is searching for meaning dalam kehidupan. It's not pleasure. It's not pride or superiority. Kan ada banyak tuh ya kayak lini-lini filosofinya gitu, kayak what we believe is something that human beings search for. And I just kind of like his perspective, dan dia juga grounding it in his experience waktu berada di concentration camp. Concentration camp, Jewish concentration camp gitu. Jadi it's both grounded in kind of like these really, really extreme experiences, tapi terus ada kayak psychology, philosophical debrief atau analysis of that experience. Itu gue suka banget. Yang ketiga mungkin yang terbaru ya, yang gue juga lumayan suka. I really like Let Them Theory. Wow. Why? Aku udah baca. Dan wow, oke. Luar biasa ya. Ini mungkin yang lebih kayak recently lah, yang dua itu I've read for a while now by Mel Robbins gitu, but I just think like the frankness and her style of walking us through why letting go and letting people be is such a powerful tool. Itu tuh oke banget, karena kita semua udah sering lah dengar kayak let them let go, itu tuh udah sering gitu. Tapi reasoningnya kan untuk bisa kena di hati kita, I think she did quite a good job of that in the book. And it's a good reminder, I think, untuk fase hidup gue sekarang ini sih. Without saying too much, but just kind of like learning how to let things be, let them be gitu. Kenapa? Kamu kayaknya punya
respon punya- terhadap buku ini? Iya, jadi aku bisa simpulkan buku kedua dan ketiga juga masuk top 3 aku. Really? Ya, Measure for Meaning, Viktor Frank, dan Let Them Theory sekarang masih di top list yang aku baca dan itu sangat relate dengan kehidupan aku. Right. Tapi buku pertama aku benar-benar belum pernah baca, yang Inequality tadi dari Josh Wortmile, aku belum pernah baca dan aku Oke. yakin juga Maudi pasti kalau baca sekarang feel-nya sangat berbeda ya. Iya, makanya POV yang orang berbeda gitu ya. makanya aku kayaknya mau baca ulang karena I don't know why for a 19-year-old pada saat itu tuh kayak banget, tapi maybe I'll have a different perspective now gitu. Tapi I would say that that kind of changed my perspective then gitu. Kayak itu tuh lumayan turning point. Kalau yang buku kedua Message for Meaning juga di fase aku baca itu memang aku lagi di fase menderita dengan diri aku sendiri kayak. Dan aku belajar bahwa penderitaan juga bagian dari kehidupan ya. Yes, yes. I think Frankl mentioned that you can get meaning from one, a particular work or calling in life. Two, you can get it from a connection that you have with other people. Mungkin your wife, husband, children, family, Yeah. apapun itu. Terus yang terakhir from suffering, worthwhile suffering. So even in suffering, as long as there's some meaning that you can get out of it, that can make life feel worthwhile gitu. Dia kalau nggak salah ada 3 itu. I don't know if it's a perfect quotation for him. I don't think it is. Tapi kalau nggak salah dia ngomongin 3 itu. And the suffering one is really interesting. Dan dalam konteks penderitaan itu juga menurut aku even di penjara, even di concentration camp yang sangat ribet itu, Iya. dia tahu 2 tahun lagi dia harus punya project apa, dia alasan Iya. dia keluar itu seperti apa dan Iya. itu yang kita alami sekarang harusnya kalau kita di fase yang lagi desperate sekali, kita tahu fase ini tuh sebenarnya fase kita yang mungkin 2 tahun lagi sedang menunggu kita gitu kan. Nah, siapa yang sedang menunggu kita itu ya kita harus menuju ke sana walaupun sangat-sangat berat. He talks a lot about hope juga. Oh ya, hope. Iya kan? Oh yeah, hope as the thing that adds meaning to your suffering. Tapi emang, yeah, it's a good book. Dan Let Them, makanya aku senyum-senyum karena memang selama ini aku selalu mencoba untuk mengontrol opini orang gitu tentang aku, tentang orang di sekitar aku. Tapi dengan mengupayakan ya udahlah biarin aja mereka seperti itu, bukan mengabaikan, tapi kita lebih care atau self care yang terbaik itu menurut aku dengan ya udah let them. Iya. I love that. Yeah.